Bandung tuh kan pusatnya tekstil ya gitu. Banyak tuh perusahaan garment tuh kalau tahun 80-an ditanya sisa percanya dikemanain, potongan-potongannya, itu biasanya cuman jawabannya dibakar atau dikubur. Harusnya di atap itu ada peredam. Harus ada insulasi. Nah, dengan ada peredam sebenarnya dia akan menstabilkan suhu. Karena tidak ketahuan mengenai produk insulasi, biasanya orang, aduh lantai 2 saya panas banget nih, solusinya apa? Biasanya mereka mikirnya adalah membeli lagi AC. Dimana kalau misalnya kita ke Ciliwung itu, kaki kita tuh nggak bakalan gatel dulu. Bersih, airnya masih bersih. Ikan juga masih ada segala macam kan. Fast forward ke pas lagi 2020 saya berkunjung lagi ke Ciliwung, ikan itu udah tidak ada, isinya sampah. Kalau kita celupin kaki ke situ, gatel luar biasa karena yaitu banyak orang membuang semua sampah jenis itu ke sungai. Karena kita ngeliat memang kayak di luar segala macam sampah itu sebenarnya kan kayak kita sekarang iuran sampah aja bayar kan. Sebenarnya kan sampah yang kita hasilkan harusnya tanggung jawab kita gitu kan. Yang masyarakat tidak sadari ketika nyampe ke kita akan ada banyak residu yang kita tidak bisa proses. Sampah tekstil tuh paling complicated, apalagi kalau udah berbentuk baju, karena semua material sampah ada di situ, mau plastik, mau logam, apa deh sebutin deh, akan ada di situ. Yang organik doang yang nggak ada gitu kan. Jadi saya join dari di Ecotech Indonesia itu dari tahun 2020 sebenarnya. Kita itu sebenarnya generasi kedua. Nah, generasi pertama ini kebetulan adalah PT Supertex Indonesia sebenarnya yang di Bandung. Selamat datang di Ecotech. Jadi kami di sini menerima donasi pakaian tidak layak pakai. Jadi dari tahun 80-an para founder Supertex ini sebenarnya memang sudah ngelihat banyak sekali itu tekstil waste karena Bandung tuh kan pusatnya tekstil ya gitu. Nah, banyak tuh perusahaan garment tuh kalau tahun 80-an ditanya sisa percanya dikemanain, potongan-potongannya, itu biasanya cuman jawabannya dibakar atau dikubur. Tapi kita bersyukur banget, tahun 80 aja saya belum lahir kan gitu. Itu udah visionernya dari founder Supertex tuh udah arahnya ke daur ulang. Nah, berjalan di tahun 2010-an itu sebenarnya muncullah produk pertamanya, produk daur ulang, uji cobanya. Nah, jadi karena sampah tekstil itu di Bandung cukup banyak, garmennya itu yang biasanya mostly itu ya dibakar dan dikubur, itu mereka mencoba memikirkan adalah produk yang penyerapannya banyak sekali. Nah, setelah memang cukup R&D cukup lama sebenarnya, muncullah produk peredam ini. Peredam di mana sebenarnya ada dua jenis, yaitu yang satu untuk bangunan, yang satu untuk otomotif. Nah, sama persis juga untuk di bangunan, mungkin kalau kita bisa bilang bangunan tuh dulu sama sekarang kualitasnya beda banget nih. Tapi ya kalau kita datang ke rumah zaman dulu biasanya kan lebih adem ya gitu, lebih enak gitu segala macam. Dan menariknya ternyata itu tuh adalah insulasi alami, batu-batuan ini segala macam. Dan yang menariknya adalah ternyata kita kan Indonesia nih kaya banget sama suku bangsa kan, dimana ada yang mereka tinggalnya di suhu yang panas banget, ada juga yang misalnya di suhu dingin gitu kan. Karena ya kita datarannya itu variatif sekali.
Nah, ternyata dari dulu pun mereka ternyata memakai peredam sebenarnya, menginsulasi si rumahnya mereka. Contohnya adalah misalnya suku Papua. Mereka punya rumah Honai yang mereka kan bulat seperti itu. Mereka peredamnya apa? Ternyata mereka mencari apa yang di sekitaran mereka, yaitu menggunakan kotoran hewan dan juga tanah campurannya. Dimana yang itu menjadi peredam alaminya mereka. Jadi sebenarnya peredam tuh dari dulu kita sudah pakai, cuman istilahnya aja yang kita mungkin tidak pernah tahu lah gitu. Istilahnya itu adalah insulasi gitu, insulation gitu. Makin kesini rumah-rumah ini memang sekarang semakin lama mungkin semakin materialnya itu tidak sebagus zaman dulu seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kalau kita main ke lantai 2 rumah itu biasanya lebih panas kan? Itu kenapa sih gitu? Karena memang harusnya di atap itu ada peredam, harus ada insulasi. Nah, dengan ada peredam sebenarnya dia akan menstabilkan suhu, dan yang menariknya karena tidak ketahuan mengenai produk insulasi, biasanya orang, aduh lantai 2 saya panas banget nih, solusinya apa? Biasanya mereka mikirnya adalah membeli lagi AC, di mana yang akhirnya kita jadi mengeluarkan uang lebih, energi yang kita pakai juga lebih gitu, padahal ada solusi yang lebih baik, itu menggunakan insulasi. Di mana AC ini jadi malahan kita tidak perlu harus memakai secara maksimal kayak gitu. Produk unggulannya kita tuh sebenarnya peredam, karena kita udah sadar banget bahwa sekarang tuh udah panas banget, cuaca tuh udah kita nggak bisa duga-duga. Ketiga tuh polusi suara tuh sekarang tuh lumayan menjadi masalah gitu buat kita sehari-hari di kantor ataupun kita di rumah gitu kan. Nah, saya memang dari dulu itu punya ketertarikan ke lingkungan dan segala macam. Nah, saya tuh kebetulan tinggalnya di Bogor. Di Bogor tuh kita kan ada yang Kali Ciliwung ya. Nah, waktu itu tuh kita tuh, saya inget banget, saya lagi kecil kalau pramuka atau segala macam saya bisa berkegiatan di Ciliwung, di mana kalau misalnya kita ke Ciliwung itu kaki kita tuh nggak bakalan gatel dulu. Bersih, airnya masih bersih. Ikan juga masih ada segala macam kan. Fast forward ke pas lagi 2020 saya berkunjung lagi ke Ciliwung, ikan itu udah tidak ada, isinya sampah. Kalau kita celupin kaki ke situ gatel luar biasa, karena yaitu banyak orang membuang semua sampah jenis itu ke sungai kayak gitu. Kebetulan pas lagi saya ketemu teman saya lagi ini, memang via online pun telepon-teleponan segala macam, ngobrol-ngobrol, abis itu ya berceritalah, ternyata waktu itu tuh selentingannya sebenarnya karena kalau diingat 2020 tuh kita pandemi dan juga banyak bencana alam. Dan kalau dilihat waktu itu tuh saya semua orang tuh kayaknya keluarin baju, dan jadi mereka donasiin tuh pasti baju. Kalau diingat tuh jadi waktu itu pernah bencana ini, jadi malahan mereka ketumpukan sampah baju tuh banyak banget gitu loh, bukannya membantu malahan menyebabkan masalah lagi gitu kan. Nah, ngobrol-ngobrol dari situ akhirnya sama saya bilang, mau nggak kita join gitu loh, join ke sini gini-gini, dijelasin lah produknya adalah daur ulang gini-gini. Memang waktu itu adalah B2B, karena challenge dari produk daur ulang itu diperlukan marketing yang luar biasa untuk bisa di-accept oleh market kayak gitu. Saya diceritakan tentang produk dan segala macam, saya langsung tertarik jujur, karena yang membuat saya tertarik nih sebenarnya bukannya satu partneran sama teman saya, selain itu adalah karena ini daur ulang gitu. Karena itu dari dulu tuh saya punya cita-cita, memang pengen banget punya perusahaan daur ulang kayak gitu. Akhirnya kita tuh ngebentuk EcoTouch. Itu cukup berjalan, tapi memang masalahnya adalah mereka pun pas lagi mereka mau membeli produk kita nih, tukang nggak ada gitu loh.
Karena kan, aduh pengen banget tapi tukangnya nggak ada, gimana masangnya gitu. Karena dianggap ini produk baru yang treatmentnya harus kayak gimana, mereka bingungnya di situ. Jadi struggle-nya cukup tinggi banget, tapi kita pikir kita terus-terusan harus perkenalkan ke B2C ini. Kita ini waktu itu agak ngedobrak, waktu itu juga kita jujur agak kayak awal mikir ini akan bisa jalan nggak ya gitu kan, karena gambling ya ada gamblingnya, tapi kita ngelihat sebenarnya ini adalah peta yang sebenarnya waste management harusnya terbentuk, karena kita ngelihat memang kayak di luar segala macam sampah itu sebenarnya kan kayak kita sekarang iuran sampah aja bayar kan sebenarnya yang tiap bulan kan. Sebenarnya kan sampah yang kita hasilkan harusnya tanggung jawab kita gitu kan. Memang kita mikir, wah ini edukasinya dan kita harus ngedobraknya nih luar biasa gitu kan. Itu challenge pertama. Kita dikritisi luar biasa ketika kita ngomong, kalian ketika membuang sampah ke kita ada biayanya. Masyarakat tidak sadari ketika nyampe ke kita akan ada banyak residu yang kita tidak bisa proses. Jadi angkanya sebenarnya adalah kalau misalnya masyarakat pengen tahu, semua sampah yang dikirim ke kita itu cuma 50% yang kita bisa proses. Sisanya tuh yaitu karena materialnya kita nggak bisa proses. Sampah tekstil tuh paling complicated, apalagi kalau udah berbentuk baju, karena semua material sampah ada di situ, mau plastik, mau logam, apa deh sebutin deh, akan ada di situ. Yang organik doang yang nggak ada gitu kan, maksudnya. Jadi itu yang repotnya gitu loh. Nah tapi yang paling sering itu kita nemuin adalah obat, baterai, biasa di kantong gitu kan. Terus deh gitu. Yang paling aneh memang adalah mungkin ini yang salah satunya kita juga edukasi adalah kan kita terimanya baju doang gitu kan. Nah kadang-kadang memang nih orang mikir, oh ya udah semua isi lemari saya bisa dikirim. Masalahnya di lemari itu kan jenisnya barangnya banyak ya, ada toples, ada segala macam gini-gini. Nah kadang-kadang memang kalau orang zaman dulu tuh kadang-kadang suka banyak yang nyimpen barang berharga dalam lemari, ya kan? Masukin ke kain. Waktu itu pernah ada yang ngirim ke sini, tiba-tiba kita nemu satu dompet isinya ada KTP, ada foto beliau, juga ada kayak perhiasan gitu. Akhirnya kita kontak. Untungnya kan kita ini, dan untungnya memang kita pegawai kita tuh cukup terbuka dan ini ya gitu, jujur gitu loh. Kita tuh selalu utamanya di sini jujur. Kita kontak dan kita kembalikan gitu. Dan itu sih banyak yang aneh-aneh seperti itu sih gitu. Ada yang juga datang dalam keadaan basah. Basahnya tuh satu pick up gitu. Karena ya itu pas lagi pengangkutan tiba-tiba kena hujan, ya udah gitu, pas lagi nyampe sini basah, kita harus keringin lagi. Kalau di Bandung sebenarnya itu meneruskan yang dari sini, dari Perca itu dicek lagi. Ada nggak nih material yang ke bawah, misalnya kayak staples, gaya jarum segala macam kan, itu harus dicek. Habis itu akan dicacah lagi sebenarnya jadi perca lagi kecil, potongan kecil. Habis itu sebenarnya tinggal masuk ke proses penggarukan istilahnya, menjadi serat yang tadi yang kita kasih lihat, jadi sodi. Nah kemudian dari sodi itu tinggal dipres. Nah nanti dia akan menjadi seperti ini. Dari sodi itu jadi dipres, nanti akan menjadi seperti ini. Nah nanti juga di Bandung tinggal pengukurannya, ketebalan, lebarnya segala macam itu di Bandung. Sebenarnya tadi kita tuh kalau yang di Jakarta sampai sini nih, sampai Perca. Nah setelah itu diproses di Bandung, itu akan masuk ke mesin yang sifatnya mesinnya itu memang itu akan ngebuka serat. Nah nanti dia akan menjadi seperti ini yang istilahnya shodi di kita. Dari shodi inilah sebenarnya material pertama kita tuh sudah jadi. Kemudian kami memang proses itu menjadi produk peredam seperti ini. Produk peredamnya itu ada dua, yang untuk dinding dan juga untuk atap. Yang ini untuk atap, yang ada aluminium foilnya, yang ini untuk dinding. Kenapa sih kami membuat produk peredam? Itu sebenarnya karena sampah tekstil di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali jumlahnya. Memang yang pemanfaatan paling banyak saat ini untuk daur ulang itu untuk material bangunan seperti itu.
karena satu panel ukuran 60 kali 120 cm itu bisa menyerap 3 sampai 10 kilo baju. Seperti itu. Menarik kalau ditanya ekspor. Kalau ekspor itu sebenarnya demand dari luar banyak sekali. Tapi karena produk-produk kayak seperti ini itu sebenarnya marketnya memang tumbuhnya itu suburnya di luar gitu. Tapi sayangnya memang saat ini adalah ini tidak bisa dipres, masih bulk banget gitu loh. Jadi untuk biaya transportasinya biasanya mereka tuh cukup tinggi kayak gitu. Nah, makanya kalau ditanya sudah pernah ekspor loh. Jadi sebenarnya saat ini kita belum pernah ekspor dalam bentuk seperti ini. Tapi kalau yang bentuk serat kami pernah kayak gitu. Jadi akhirnya kami ada mitra lah kayak gitu. Menariknya kalau kain kami, merchandise kami itu sudah ke Singapura, sudah ke Jepang. Nah, kalau penghargaan kami tahun kemarin sebenarnya dipilih menjadi perwakilan salah satu dari Bappenas sebenarnya untuk nanti di World Expo yang tahun ini 2025 itu di Osaka, Jepang gitu. Jadi untuk perusahaan yang bergerak di sustainability seperti itu. Itu berapa perusahaan nanti yang dibawa ke sana? Waktu itu hanya terpilih 3 kayak gitu. Kayak kalau saya nonton lagi 10 tahun ke depan, yang pasti sih semangatnya jangan sampai luntur. Karena biasanya struggle itu musuhnya tuh di semangat. Anggap aja struggle itu sebenarnya adalah permainan sebenarnya. Kalau jangan dianggap sebagai momok, karena mostly kebanyakan struggle di bidang ini kan akan banyak gitu dari berbagai macam jenis gitu. Tapi kalau kita anggap itu sebagai permainan gitu, gimana kita ceritanya bisa istilahnya kayak main catur ya, kita punya strateginya segala macam, itu pasti akan ada jalannya kayak gitu. Dan kalau untuk saya pribadi, kemunduran kadang-kadang setback itu kadang-kadang kita butuh diam dan malahan terkadang mundur untuk refleksi dari bisnis itu sendiri, melihat lagi core itu usaha itu sendiri itu penting sekali. Karena terkadang perusahaan semakin besar, esensinya yang akan semakin hilang ketika di awal pembentukan sampai terakhirnya itu biasanya berbeda. Itulah yang saya tidak inginkan kayak gitu. Kita pengen core-nya tetap sama sampai seterusnya kayak gitu.